Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pagi yang indah ini kembali kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah-perintahnya, di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, salat kita, zikir kita, serta ilmu yang kita pelajari, memberikan perubahan dalam hidup kita dan menjadikan cahaya dalam perjalanan kita menujunya. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa meningkatkan ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersamanya di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman 353 bab yang ke-49, babu qaulillahi ta'ala, bab yang dimana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjadikan judul babnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat ayat ke-50. Babu qaulillahi ta'ala, ya, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Bab yang dijadikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab ini adalah surat Fussilat ayat yang ke-50. Wala in adzaqnahu rahmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika kami berikan kepadanya rahmat. Di sini nikmat, ya. Rahmat, ya. Wal in adzaqnahu rahmatan minna, jika kami berikan kepadanya rahmat dari kami, kata Allah, min ba'di dharra'a massathu, setelah ya melewati masa kesulitan yang menimpanya, ya, maka dia akan mengatakan la yaqulanna hadza li, maka memang ini adalah milik saya, ini adalah hak saya untuk mendapatkan ini. Maka bab ini ikhwafillah wallah, kalau boleh kita simpulkan di dalam ayat ini, kita sebut dengan bab yang menyandarkan kenikmatan kepada usahanya. Ya, ada orang-orang yang menyandarkan kenikmatan itu, ya, kebaikan itu, rezeki itu dan prestasinya kepada usahanya. Ya, saya berhak loh mendapatkannya, kira-kira begitu. Jadi ada orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kehidupan kita ini adalah ibarat
roda yang terus berputar. Ada kalanya orang mendapatkan kesulitan. Nah, setelah kesulitan ada kenikmatan. Ibarat orang gagal dalam sebuah usaha, lalu dia bangkit lagi, terus berusaha, pada akhirnya dia sukses. Lalu dia mengatakan, ini memang hak saya untuk sukses. Ini adalah pantas bagi saya untuk sukses. Saya telah berjuang, saya telah bekerja keras, saya telah melakukan banyak perhitungan dan seterusnya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada surat Fussilat 50 ini, wa tamamul ayati wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan. Dia mengatakan, saya tidak mengira hari kiamat itu akan terjadi. Wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka sesungguhnya bagiku di sisinya adalah pahala. Kalaupun nanti itu aku meninggal dan kembali kepada Rabbku, bagiku pahala di sisinya. Falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu. Kata Allah, kami akan beritahu kepada orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Walanudhiqannahum min 'adzabin ghalidh. Maka kami rasakan kepada mereka azab yang sangat keras, azab yang sangat besar. Maka ikhwafillah rahimahullah, mari kita lihat perkataan para ulama di dalam menjelaskan surat Fussilat ayat 50 ini. Mujahid berkata, qala Mujahid, hadza bi'amali. Ini karena perbuatan saya, ini karena kehebatan saya. Wa ana mahququn bihi. Maka saya berhak untuk mendapatkan. Ini lupa kalau nikmat itu dari Allah. Lalu dia berkata, ini adalah amal saya, ini adalah prestasi saya, ini adalah kehebatan saya, ini adalah ilmu saya, ya kan? Dan saya berhak loh mendapatkan ini. Orang terkadang lupa menisbatkan apa yang ia capai kepada Allah. Dia menyandarkan itu kepada dirinya. Ya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini, qala yuridu min indi. Ya, ini semua menginginkan dari dirinya. Ya, artinya apa? Apa yang ia peroleh, apa yang ia dapatkan, itu semua dia katakan dari dirinya, dari kehebatannya, dari skill yang dia punya, dari pengalaman yang telah ia miliki, dan seterusnya lah. Ya, wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, ini dalam surah Al-Qasas ayat 78 ini berkisah tentang Qarun. Na'am, kehebatan Qarun, kekayaan yang ia punya. Ya kan? Dari kondisi yang tidak punya apa-apa, lalu Allah berikan kekayaan yang melimpah ruah. Lihatlah kesombongan dia. Dia lupa kepada asalnya. Dia lupa kepada kehidupan masa lalunya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, lalu kemudian diminta kepadanya untuk mengeluarkan zakatnya, lalu apa yang dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua diberikan kepadaku, kekayaan yang banyak, yang melimpah ruah ini adalah karena ilmu saya, karena kehebatan saya, ya, karena prestasi saya. Bayangkan. Makanya orang kalau lupa menyandarkan semua nikmat yang ia dapati dari Allah, maka berhati-hatilah, karena telah ada sebelum Anda Qarun yang mengatakan perkataan itu. Khawatir Allah akan mencabutnya atau menenggelamkan Anda dengan hartanya, seperti mana Qarun menenggelamkan dia dengan hartanya karena kesombongan dirinya. Maka jangan pernah sombong dengan kekayaan Anda. Jangan pernah sombong dengan apa yang telah Anda peroleh di dunia ini, dari prestasi,
dari harta, kedudukan, jabatan, semua itu pemberian Allah yang wajib untuk disyukuri. Jangan seperti kacang lupa kepada kulitnya. Ya. Jadilah seperti ilmu padi, kata orang. Semakin berisi semakin menunduk, semakin punya semakin tawaduk. Bukan semakin punya semakin sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin punya semakin lupa akan hakikat dirinya. Lalu berkata Qatadah, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Ini kata Qatadah, semua aku dapatkan ini atas ilmu saya, atas pengalaman saya, atas skill saya, dengan seluruh bentuk usaha untuk mendapatkannya. Di kehebatan dia diakui oleh dirinya tanpa dia mengatakan subhanallah, tanpa dia mengatakan alhamdulillah, tanpa dia menyandarkan kepada apa? Kepada Allah tabaraka wa taala yang maha pemberi rezeki. Wa qala akharun ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Allah tahu kalau saya berhak. Ini maknanya nih. Allah tahu kalau saya berhak untuk mendapatkan ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah tahu kalau saya ini ya memang pantas untuk mendapatkan ini. Lupa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Lupa kepada zat yang maha kaya. Ya. Maka tidak pantas bagi seorang ketika dia mendapatkan nikmat lalu dia katakan saya berhak loh mendapatkan ini. Saya sangat pantas. Ya. Saya sangat wajar untuk mendapatkan ini. Maka kawal setiap nikmat itu dengan kalimat ya, semoga Allah berkahi. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah jadikan saya semakin dekat dengannya. Ini semua tentu tidak mungkin saya dapatkan melainkan atas ya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang kita dapatkan jangan lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena ya kecerdasan kita, tidak, sama sekali tidak. Semua atas izin Allah yang Maha Kaya. Wa hadha ma'na qauli Mujahid utitu ala syaraf. Ya, makna perkataan daripada Mujahid, ya perkataan yang dia katakan hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Utitu ala syaraf, saya diberikan ini karena kemuliaan saya. Ini lebih parah lagi nih. Karena kemuliaan saya ini saya dapatkan ini. Kalau yang lain tadi ya Allah tahu kalau saya pantas mendapatkannya. Kalau bahasa kita di rezeki anak baik, gitu ya. Rezeki anak baik, mentazkiyah dirinya, dia anak baik. Rezeki anak yang bersungguh-sungguh, rezeki anak yang ya anak soleh gitu ya. Rezeki anak ya, hati-hati kalimat ini ya. Kalau kita mentazkiyah diri kita, kita mengatakan diri kita soleh, ya karenanya kita berhak mendapatkan ini, hati-hati. Hati-hati. Maka itu khafilahkumullah. Lalu kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Apa ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid? Bab ini tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang menyandarkan nikmat pada usahanya, pada kehebatannya, pada kemuliaannya ya, pada ilmu dan skillnya. Nah, apa ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Yaitu bayanu anna za'amal insan istihqaqihi ma hasala lahu minan ni'am ya ba'da dharra munafin li kamalit tauhid. Menjelaskan bahwa anggapan seseorang berhaknya dia mendapatkan nikmat ya, berhak dia mendapatkan nikmat setelah melewati masa kesulitan ya, berhak loh saya mendapatkan ini, pantas saya ya menjadi orang kaya, pantaslah saya sukses, pantas saya begini dan itu. Setelah melewati masa sulit, maka ini adalah menafikan kesempurnaan tauhid. Yang benar seperti apa? Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Allah yang maha menentukan ini. Allah yang menetapkannya.
Bukan karena usaha Anda, bukan karena kehebatan Anda, bukan karena kecerdasan Anda. Ikhtiar memang dilakukan. Itu wajib. Ya. Sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah dan yaumil akhir, ikhtiar memang mesti dilakukan. Ilmu kita punya, ya kan? Kita bertanya kepada yang ahlinya. Kita lewati masa-masa cobaan dan ujian itu. Tapi ingat, setelah Anda berhasil, jangan lupa kepada Allah yang Maha memberi rezeki. Jelas? Nah, ini yang disebut kalau Fauzan. Ada beberapa makna, ya, wala in, lam di sini lam qasam, lam qasam, ya. Azaqnahu ay atainahu, kami berikan kepadanya azab yang pedih. Rahmatan ay ghinan wa sihhatan. Jika Allah berikan kepadanya kekayaan, kelapangan, kesehatan badan, ya, setelah dia melewati masa sulit, dia lupa. Dia katakan, ini milik saya, ini adalah pantas untuk saya. Idarra di sini syiddatan wa bala, setelah melewati masa sulit, masa ujian. Qaimatan dalam ayat wa ma azunnus sa'ata qaimatan ay taqum, sampai dia mengatakan bahwa kiamat tidak mungkin terjadi. Ya. Wala irji'tu ila rabbi, jika aku dikembalikan kepada Rabbku, ay wal in qamatis sa'a, kalau hari kiamat tiba, ala sabilil iftirat, wa ruji'tu ila rabbi, dan aku dikembalikan kepada Rabbku. Apa yang dia katakan? Inna li indahu lal husna, ay yakunu li indallah fil akhir al muhala, ya, al halatul husna minal karamah, maka sungguh saya mendapatkan kemuliaan, kebaikan, pahala. Ya, subhanallah, dia lupa, gitu ya, dengan hakikatnya. Wadzalika li'tiqadihi anna ma asabahu min ni'amid dunya fahuwa listihqaqihi iyahu wa laysa lillahi fi fadl. Inilah ikhwafillah pelajaran mahal untuk kita. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kesehatan, kelapangan, kemuliaan, apapun namanya dari nikmat-nikmat Allah, jangan pernah lupa kepada Allah. Jangan pernah mengatakan bahwa saya berhak mendapatkan karena kecerdasan saya berhak mendapatkan karena kesolehan saya berhak mendapatkan karena ketekunan saya, gitu ya. Saya berhak mendapatkan karena, ya, karena keuletan saya. Semua itu tidak akan terjadi dan tidak akan pernah Anda dapatkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah kita, gitu ya. Lalu فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْ فَلَنُخْبِرَنَّهُمْ, orang-orang yang tadi mengatakan demikian tidak akan pernah terjadi hari kiamat, maka Allah akan berikan kabar kepada mereka orang kafir, dikabarkan kepada mereka hari kiamat pasti ada. Bima amilu ay bihaqiqati a'malihim, orang-orang kafir yang tertipu dengan keadaan mereka akan diberikan kabar oleh Allah tentang perbuatan-perbuatan mereka. Ya, mereka sesungguhnya dalam kesulitan dan kehinaan. Aqsama taqaduh min husni munqalabihim. Allah akan beritahu tentang keyakinan yang mereka yakini. Ya, mereka mengatakan kami akan mendapatkan kebaikan, pahala. Kata Allah, kami akan kabarkan kepada kalian tentang azab. Ya. Ghalidin syadid, ya, azab yang sangat pedih, sangat besar. Allah berikan kepada orang-orang kafir, ya, mengira mereka kembali dikembalikan hari kepada Allah, mereka akan dimuliakan Allah, berikan pahala, ya. Tapi kata Allah, la, kami akan berikan kepada kalian berita dengan azab yang sangat pedih. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan masuk pada pembahasan berikutnya, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global ayat ini, yukhbiru tabaraka wa ta'ala anna al-insana fi halid durr yadri'u ila Allah, yatadarra'u ila Allah. Manusia ketika dalam kesulitan, inilah kebiasaan kita, yaitu kita tadarru' kepada Allah. Ingat Allah, Pak Yogi. Masa sulit biasanya orang dekat dengan Allah. Segera dia bergantung kepada zat yang maha kuat. Segera dia kembali kepada Allah dalam masa sulit. Dia punya Rabb, sadar dia punya Rabb. Ya, wa yunibu ilaihi wa yad'u.
Dan dia segera kembali kepada Allah dan meminta dan serta memohon kepadanya. Masa sulit ini. Ya, orang ketika diuji masa sulit, Masya Allah, ya, segera dia kembali bertadaruk kepada Allah, bertaubat dan minta doa, memohon kepadanya. Wa annahu fi halil yusri was-sa'ati yataghayyaru halu. Tapi ketika sudah berpindah dari masa sulit ke masa ya senang, lapang, ya jaya, berubah kondisinya, berubah keadaannya. Makanya Allah ceritakan ketika mereka dalam kesulitan di tengah laut yang lepas, ya hujan badai, angin kencang, ya kemudian kapal mereka terombang-ambing di atas lautan yang sangat dahsyat. Apa sikap mereka? Mereka selalu dan segera untuk kembali kepada Allah. Ya Rabb, selamatkan kami. Allah selamatkan mereka dari kondisi sulit. Tatkala sampai di daratan, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa yunkiru ni'matallahi alaihi, mereka lupa atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Wa ya'rid an syukriha, berpaling tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia lupa kepada Allah yang telah menyelamatkan. Dia lupa kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Li za'mihi annahu innama hasalat lahu hadhihi ni'ma bikaddihi wa kasbihi wa hauli wa quwwati. Kok bisa lupa Anda? Karena ternyata dia mengira dan menyangka apa yang ia peroleh dari kenikmatan, ya, dari segala apa yang ia idam-idamkan itu berdasarkan usahanya, kesungguhannya, kekuatannya, dan upayanya. Sungguh cepatnya manusia lupa kepada dirinya. Apa yang ia peroleh hari ini, dia mengira itu adalah atas kehebatan dirinya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada zat yang telah memberikannya. Deretan prestasi yang ia peroleh di dunia ini itu semua atas pemberian Allah. Kekayaan yang telah terkumpul selama ini, ya, maka itu semua atas kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Wa a'zam min dzalika annahu yanfi qiyamas sa'ati wa zawal ad-dunya. Bukan hanya sekedar lupa kepada zat pemberi nikmat, tetapi lebih daripada itu dia tidak yakin tentang hari kiamat. Dan bahkan dia tidak yakin akan sirnanya dunia ini. Ya. Wa yaqulu in qaddara qiyamus sa', andai pun akan terjadi kiamat. Apa kata dia? Fasatastamiru li hadhil halatul husna. Ingat, semua itu akan berlanjut, kebaikan ini untuk saya. Subhanallah. Awalnya enggak percaya akan adanya kiamat. Andaikan terjadi hari kiamat dan saya dikembalikan kepada Allah, kebaikan ini akan terus berlanjut kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Dia lupa ternyata dia tidak beriman. Dia lupa ternyata tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annani astahiq, saya berhak mendapatkan ini. Ya. Thumma yaqibu subhanahu wa ta'ala dzalika bi annahu la budda yuqaf hadha wa amthalahu minal kafirin ala haqiqati amalihim as-shani'ah wa yujazihim 'alaiha bi ashaddil 'uqubah. Allah menyebutkan setelah itu jawaban apa yang mereka katakan, bahwa Allah akan tunjukkan kepada mereka balasan dari perbuatan mereka yang buruk ini, ya, dan akan Allah berikan balasan yang berat kepada mereka, azab yang pedih, yang berat kepada mereka. Oleh itu ikhwafillah, jangan lupa dengan Allah, jangan lupa kepada nikmat Allah, jangan lupa atas pemberian Allah. Pujilah Allah, kembalikan semua dan segala yang kita miliki kepada Allah SWT.
Allah yang tahu dengan keadaan kita. Tidak ada secuil pun dari usaha kita ini melainkan atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita diarahkan, kita bisa berilmu, kemudian kita bisa berhasil, ini itu semua atas nikmat Allah. Kalau sudah didapat sekejap mata, kalau ingin Allah ambil kembali, akan hilang itu kenikmatan. Deretan ilmu yang Anda punya selama ini tidak akan bisa menahan itu. Pengalaman berdagang selama ini tidak akan bisa tidak akan bisa menyelamatkan Anda dari keterpurukan kalau Allah berkehendak. Sekali lagi jangan kita menjadi orang yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma yustafadu minal ayah. Apa pelajaran ikhwah fillah yang bisa kita ambil? Yang pertama, wujubu syukri ni'matillahi wal i'tirafi bi annaha min wahda. Wajib kita mensyukuri nikmat Allah dan mengakuinya bahwa itu adalah dari Allah semata. Dan syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Anda dulu enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Enggak memiliki sedikit pun kekayaan. Tapi sekarang Allah berikan itu kepadamu. Jangan lupa kepada zat yang memberikannya. Jangan lupa. Karena kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan cabut nikmatnya dan Allah akan ganti dengan kesulitan lagi. Yang kedua, tahrimul ujub wal ightirari bil hauli wal quwwah. Dilarang kita untuk ujub, sombong dan tertipu dengan kondisi kita dan kekuatan kita. Makanya ketika Qarun diminta untuk zakat mal, maka dia sudah ujub. Ini kehebatan saya. Jangan Nabi Musa pengen merampas harta saya melalui zakat ini. Prasangkaan buruk. Makanya kalau sudah saat yang melakukan zakat, keluarkan zakatnya. Karena itu bukan hak Anda untuk dimakan. Allah yang mendatangkannya, kembalikan dia kepada Allah, sang pemilik. Wujubul imani bi qiyamis saah. Yang ketiga, wajibnya kita beriman kepada hari kiamat. Jangan dikira hari kiamat tidak akan terjadi. Wajib terjadi. Karena Allah sudah menetapkan dalam banyak ayat dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam hadisnya. Yang keempat, wujubul khawfi min azabillahi wa fil akhirah. Yang keempat, wajib kita takut dengan azab Allah di hari kiamat. Mesti kita takut dengan azab Allah. Kalau kita takut, kita berhati-hati. Kita beribadah, berbuat kebaikan, menjaga diri. Yang kelima, wa'idun man kafara bi ni'matillah. Ancaman bagi orang yang kufur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ikhwah fillah. Ayat yang satu ini jadikan dia sebagai panduan ketika dalam perjalanan hidup ini, ibarat roda yang terus berputar. Ada kalanya kita dalam kondisi sulit dan ada kalanya kita dalam kondisi di atas, kondisi di bawah, kondisi di atas. Terkadang kita seperti itulah menjalani kehidupan ini. Di saat kita, biasanya manusia di saat diuji dalam kondisi sulit, orang dekat dengan Allah. Tahu dia siapa Rabbnya, tahu dia sujud, tahu dia bertadaruk. Tapi ketika lapang, lupa. Untuk sholat saja dia tidak bisa lagi. Sedangkan jangankan sholat, untuk berzikir saja dia tidak sempat lagi. Urusan bisnis yang begitu menyibukkan, urusan dunia yang begitu menyilaukan. Untuk berzikir saja, bertasbih, bertahmid, bertahlil tidak cukup lah. Enggak ada waktu untuk itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhwafillah. Nasihat ini untuk disadar dan untuk kita semua, kepada seluruh kaum muslim dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, takutlah kepadanya. Jangan sampai seluruh urusan kita, harta benda kita, usaha kita, bisnis kita, tijarah kita, membuat hati kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Wal iyadu billah. Wallahu taala alam. Inilah pembahasan kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan besok tentang kisah dari 3 orang dari Bani Israel. Mungkin nanti masih ingat ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada 3 kisah dari orang Bani Israel, ya, Abras wa Aqra wa A'ma, kan? Orang yang punya penyakit kulit, orang yang botak, dan orang yang buta. Insyaallah akan kita bahas hadisnya pada pertemuan besok insyaallah, dan apa pelajaran bisa kita ambil darinya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara